warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risminingrum, salah satu peserta BIMTEK 31 dengan nomor peserta 31022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengawetan makhluk hidup. Tujuan dari pengawetan makhluk hidup ini adalah yang pertama, menghilangkan atau menghambat penghancur atau dekomposisi oleh mikroorganisme. Dan yang kedua adalah untuk koleksi tumbuhan atau hewan. Berikutnya yang ketiga adalah sebagai alat peraga pada KBM, terutama pada pelajaran IPA untuk SMP. Adapun cara pengawetan makhluk hidup ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara basah dan yang kedua adalah cara kering. Nah, sekarang kita akan menguraikan terlebih dahulu dengan cara basah. Pengawetan makhluk hidup dengan cara basah yaitu mengawetkan objek biologi dalam suatu cairan pengawet. Nah, dalam hal ini adalah bisa berupa alkohol 70% atau bisa berupa formalin 4%. Nah, adapun formalin, dalam menggunakan formalin 4% di sini, jadi untuk perbandingannya 1 bagian formalin 40% dan 9 bagian untuk airnya. Nah, kita langsung saja kita mulai untuk cara pengawetan basah. Adapun alat yang diperlukan dalam pengawetan makhluk hidup dengan cara basah, yang pertama tentunya makhluk hidup yang akan kita awetkan. Kemudian yang kedua adalah toples, tempat untuk pengawetan yang sudah ditempeli oleh label. Kemudian yang berikutnya adalah larutan untuk mengawetkan. Dalam hal ini adalah larutan formalin. Nah, adapun cara membuatnya adalah yang pertama, menyiapkan hewan yang akan diawetkan. Ini udang. Apabila hewannya masih hidup, berarti harus dimatikan dahulu. Nah, setelah kita menentukan hewan yang akan kita awetkan, kemudian kita cuci dalam air yang mengalir, kemudian memasukkan hewan yang akan kita awet ini ke dalam toples. Kita atur posisinya bagaimana. Nah, setelah itu memasukkan larutan formalin 4%, sampai terendam. Nah, seperti ini. Ini labelnya berupa taksonomi atau klasifikasi dari udang yang ada di dalam toples ini. Nah, kemudian di sini identitas nama pengambil, kemudian tanggal pengambilan juga. Nah, ini hasil dari pengawetan makhluk hidup dengan cara basah. Nah, selain udang yang saya awetkan, juga saya sudah membuat cumi-cumi yang diawetkan di dalam larutan formalin, sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang pertama, pengawetan makhluk hidup dengan cara basah. Nah, kemudian cara kedua yaitu pengawetan makhluk hidup dengan cara kering. Nah, adapun pengawetan makhluk hidup dengan cara kering ini maksudnya yaitu pengawetan dengan cara mengeringkan objek biologi sehingga diharapkan kadar airnya rendah. Dengan demikian, apabila kadar airnya rendah, maka organisme perusaknya tidak akan bekerja. Nah, adapun cara membuatnya adalah yang pertama adalah menyiapkan tumbuhan yang akan kita keringkan. Nah, kemudian membersihkannya apabila kotor. Nah, kemudian menyemprotkan alkohol apabila diperlukan. Kemudian dipres. Nah, dipresnya bisa dengan menggunakan alat pres
bisa juga dengan menggunakan buku yang tebal, ataupun bisa juga menggunakan barang-barang yang berat. Nah, biasanya yang saya lakukan ini adalah dengan cara mengepresnya di dalam buku yang tebal, kemudian disimpan di bawah kasur. Nah, ini dilakukan pengeringannya selama 9 hari. Nah, adapun yang sudah saya keringkan, ini adalah tanaman jawer kotak, jawer kotok yang sudah saya keringkan. Nah, di sini ada klasifikasi dan juga identitas pengambilannya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ada bunga mawar putih yang sudah saya keringkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah di sini ada pohon paku. Demikian cara pengawetan makhluk hidup, baik cara basah maupun cara kering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.